Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat kedinasan SDN Sunterjaya 01. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu, guru dan juga tendik yang sudah hadir di ruangan ini. Untuk memulai acara rapat pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara rapat kita hari ini akan dipandu oleh Bu Siska, Ibu Francisca. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu komite, orang tua murid perwalian. Hari ini izinkan saya berkenan memberikan sedikit penjelasan atau sharing pengetahuan yang saya dapat dari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya sekolah. Ini merupakan aksi nyata di modul 3.2 saya yang mewajibkan untuk melakukan pendataan atau pemetaan aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Untuk itu diawali saya akan memberikan sedikit narasi. Pertemuan kita hari ini kita akan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah. Warga sekolah di sini kita sudah kehadiran Bapak Ibu guru, Ibu Wakasek, juga ada Bapak Ibu dari komite perwakilan orang tua murid yang nantinya kita akan mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sekolah sebagai ekosistem ini merupakan sebuah tata interaksi makhluk hidup dari unsur yang tidak hidup dan juga unsur yang hidup. Kalau diibaratkan ekosistem, sekolah itu seperti interaksi, ada faktor biotik. Biotik itu adalah unsur yang hidup dan ada unsur abiotik yang tidak hidup. Kalau kita bisa telusuri satu persatu pada faktor biotik atau unsur yang hidup, bisa kita katakan siapa saja yang ada di sekolah yang hidup. Faktor biotik. Guru. Siapa bisa? Guru, betul. Yang hidup, kepala sekolah, siswa, tenaga penjaga sekolah, tenaga kependidikan, warga sekolah lainnya, komite, betul, juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Lalu untuk faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup bisa kita telusuri, ada siapa saja yang tidak hidup? Ya, gedung aset fisik sekolah. Yang ada di ruangan ini juga banyak meja, ya, sarana prasarana ya yang ada di sekolah. Nah, sekolah ini juga sebagai komunitas yang punya hak untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini semua bisa dicapai kalau kita punya standar pengelolaan yang bersama, ya, punya tujuan yang bersama. Nah, untuk itu kita membutuhkan peran dari para warga sekolah. Sebagai sebuah komunitas, sekolah ini sebenarnya dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang kita akan sebut di sini pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pengembangan berbasis aset ini maksudnya apa? Bahwa kita melakukan penyelenggaraan pendidikan jangan berdasarkan kekurangan atau yang kita tidak punya, tapi gunakan apa yang ada kita punya, itu yang dikelola, yang diolah sehingga bisa menuju suatu tujuan atau visi bersama. Contoh misalnya sedang ada kita mau melakukan perpisahan atau kelulusan kelas 6. Di situ mungkin kalau secara besar-besaran kita perlu dana yang besar. Kita nggak punya panggung, kita harus sewa. Kita nggak punya sound system, kita harus sewa. Kita nggak punya apa lagi, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk sebuah persiapan perpisahan tadi kalau secara maksimal.
Tapi kalau kita dengan pengembangan berbasis aset ini, apa yang kita punya itu bisa dijadikan modal pelaksanaan perpisahan tadi. Contoh, kalau nggak ada panggung, tidak perlu kita sewa panggung, kita bisa gunakan apa? Bangku, meja. Lalu kalau misalkan tidak ada sound system yang besar, kita bisa gunakan sound system yang ada di sekolah. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini. Kita punya aset apa saja sih yang ada di sekolah? Menurut Green dan Haynes, ini ada 7 aset utama atau modal utama. Nah, yang pertama ini modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, juga ada modal finansial. Ini akan dibahas satu persatu. Modal manusia itu contohnya tadi yang sudah disebutkan ya, yang hidup berarti. Ada pengawas sekolah, PTK, siswa, komite, alumni, juga bahkan masyarakat. Semuanya ini adalah unsur yang ada di sebuah sekolah, tapi akan menjadi modal ketika kita bisa memetakan aset-aset itu, kelebihannya apa sih? Contoh, misalkan pengawas sekolah kita, ternyata pengawas sekolah kita tuh punya link loh sama media, punya kompetensi loh berprestasi pengawasnya, itu kan juga sebuah aset untuk sebuah sekolah. PTK, kita di sekolah ini dari berbagai macam guru, ada guru yang punya keterampilan atau kompeten di bidangnya. Kita sebut aja PMM, Pak Malik. Pak Malik punya bidangnya di bidang IT. Ini aset menurut saya ya, aset untuk sekolah kita. Juga ada misalkan Bu Ayu. Bu Ayu ahli di bidangnya, atlet apa Bu Ayu? Bulu tangkis. Ada lagi Bu Nora, ahli di bidangnya dengan vokal. Nah, ini juga adalah aset. Nah, ini yang nanti kita akan coba telusuri satu persatu. Siswa punya kelebihan apa, komite sekolah dari bidang apa, misalkan kerjasamanya, kolaborasinya, alumni juga punya kelebihan apa, dan masyarakat. Lalu modal yang kedua ini modal sosial. Modal sosial ini lebih kepada asosiasi, institusi, lembaga yang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Sampai saat ini sekolah kita sudah bekerja sama dengan beberapa, yaitu seperti Puskesmas, dari mana lagi ya? Kepolisian pernah nggak ya? RPtra, BNN mungkin dulu pernah ya, Narkoba, dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan modal sosial yang bisa kita pergunakan untuk pengembangan sekolah. Jadi kalau sudah ada hubungan baik, berarti terus ditingkatkan dengan adanya program-program secara rutin. Lalu yang ketiga modal politik, ini bukan berarti politik praktis ya, politik yang kemarin lagi pada untuk mengusung presiden, bukan, tapi lebih bersifat struktural. Kalau di sekolah kita ada yang namanya kepala sekolah. Kepala sekolah ini punya kewenangan untuk menentukan sebuah kebijakan. Apalagi kalau Bu Suhena ini kan juga menjabat beberapa ya Bu ya, di Kuaran iya, untuk sekolah komunitas juga iya. Dengan kepala sekolah yang berkompeten punya kewenangan ini, maka sekolah kita pun akhirnya punya berbagai peluang untuk bisa menuangkan kebijakan-kebijakan dalam memajukan pendidikan. Lalu modal berikutnya ada modal agama dan budaya. Di sini dibedakan agama lebih kepada perilaku individu lahiriah atau simbolik dalam sebuah komunitas. Misalkan di sekolah kita ini secara mayoritas Islam. Di sini sudah ada modal agamanya dengan ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang bisa diterapkan di sekolah. Modal budayanya kita juga ada tradisi-tradisi saat misalkan acara tahun baru Islam ya, itu kan bisa di kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan modal untuk sekolah kita juga. Lalu ada modal fisik. Nah, ini modal fisik yang sering kali kalau kita berkata aset pasti pikirnya langsung fisik, gedung, sarpras dan lain sebagainya. Ternyata tidak cuma fisik saja, tadi sudah ada 7 modal lainnya. Nah, untuk modal fisik ini ada dibagi jadi 2, yaitu bangunan. Bangunan ini terdiri dari misalkan sekolah kita ini punya ruang berapa kelas, punya ruang apa saja, ada kamar mandi, apa ada perpustakaan, atau punya apa lagi, lab dan lain sebagainya. Sedangkan ada juga yang namanya infrastruktur atau sarpras. Ini bisa berupa jalan, bisa juga berupa lapangan,
media pembelajaran dan perangkat yang ada di sekolah. Lalu untuk modal lingkungan atau alam, ini berupa potensi yang belum diolah seperti bumi, air, udara, danau, sungai, dan sebagainya. Bisa juga berupa lahan, yaitu tanah untuk berkebun. Kita kebetulan punya lahannya sempit, tapi ternyata subur. Buktinya itu pohon sukun bisa sampai tinggi dan berbuah berkali-kali. Nah itu juga termasuk aset, yaitu dari segi modal lingkungan atau alam. Lalu ada juga modal finansial yang biasanya dikelola dengan bendahara. Di sini kita punya modalnya berupa dana BOS, dana BOP, atau mungkin nanti ada dana hibah dan ada juga dana sosial. Mungkin nanti setelah kita coba telusuri lagi ada dana-dana lain yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk pengembangan sekolah. Nah, demikian 7 aset atau modal utama yang bisa kita temukan di sekolah kita. Nah, saya mohon bantuan Bapak Ibu secara berpasangan untuk mengisi atau menemukan aset yang ada di sekolah kita. Di sini saya hanya akan membagikan 2 sepasang ini, misalkan hanya mengisi modal fisik dan modal agama. Nanti sepasang yang lainnya berbeda lagi. Bapak Ibu ini dikumpulinnya nanti setelah selesai acara juga tidak apa-apa. Jadi yang penting dipegang. Barang itu agama atau fisik? Benar-benar mengharap. Standar pendidikannya harus ini gitu. Bisa disebutkan, jadi guru-gurunya sudah S1 semua misalkan. Linier. Kalau fisik kan kayak UKS gitu ya? Ya dibagi 2, bangunan sama sarpras. Kalau bangunan itu ya. iya. Kalau gedung SDN untuk biaya apa aja? Kalau siswa Berprestasi siswanya dalam bidang apa misalkan? Ada yang berprestasi nggak? Komunitas sekolah, sekolah komunitas sih Ibu. Sekolah-sekolah lagi. Bangunannya ruang kelas gitu ya, perpus. Iya, sebutin nama-nama ruangnya, ada kamar mandinya berapa. Ruang kelas ada Sekolah komunitas. Isra Miraj ya. Data bisa satu gitu. Kan cuma form ibu yang ibu pegang kan yang udah saya kasih ke ibu formnya. Iya. yang di dalamnya mempelajari tentang yang di dalamnya Ini tari dulu nggak? Iya, sambil kelihatan tari ya. Tari. Baik. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu perwakilan orang tua murid, terima kasih atas kehadirannya hari ini yang telah bersama-sama untuk menemukan aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita. Semoga nanti setelah ada dirinci aset-aset yang kita punya, kita kembali ke pertemuan berikutnya untuk bagaimana mengelola aset yang ada tersebut dan pemanfaatannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.